dan inspirasi. Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Niken Wulandari dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Hari ini kita akan mengangkat satu nama yang sedang bersinar di bidang olahraga tenis lapangan putri. Dia muda, kemudian juga penuh potensi dan prestasinya juga nggak main-main. Dia adalah Okta Zaskia Cahya Ramadhani. Di balik raketnya ada kerja keras, kemudian juga ada semangat juang dan dedikasi luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu bintang tenis lapangan putri masa kini. Di episode kali ini kita akan mengulik perjalanan karir Okta dari awal mula mengenal tenis, kemudian tantangan yang dihadapi, serta pencapaian yang berhasil diraih oleh Okta. Halo Okta. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Okta, kita akan berbincang nih terkait dengan berbagai pencapaian yang diraih oleh Okta ya. Dari awal Okta mengenal tenis lapangan hingga prestasi-prestasi yang diraih oleh Okta seperti apa dan tantangannya juga. Okta sekarang usianya 18 tahun. 18 tahun. Nah, sejak kapan Okta mulai tertarik dengan dunia tenis? Ya, jadi awalnya itu saya mulai tenis itu pada saat saya duduk di kelas 2 SMP. Yang saat itu bertepatan dengan COVID-19 ya. Jadi kegiatan belajarnya itu di rumah. Jadi saat itu guru olahraga SD saya mengajak saya untuk bermain tenis lapangan. Jadi awal mula itu berlatih di lapangan PTP Wayu Brulu, lalu selanjutnya terus berlatih lagi di Bandar Lampung, mengikuti klub, latihan di klub. Ya begitu. Jadi awalnya pada masa COVID-19 yang Iya. lalu ya, Tak ya. Oke, apa yang membuat Okta sendiri lebih memilih tenis dibandingkan olahraga yang lain, Tak? Iya, jadi olahraga tenis lapangan ini untuk persaingannya tuh masih sedikit gitu, masih Oke. kecil, masih mudah gitu. Prospek kedepannya tuh masih bagus gitu. Jadi saya tertarik untuk mencoba dan meneruskan olahraga tenis lapangan ini. Dan setelah mengenal dunia tenis lapangan putri seperti apa? Ya menurut saya cukup bagus. Perkembangannya di Indonesia ini cukup bagus. Dia sebenarnya sudah cukup bagus, tapi masih belum rata untuk ke seluruh Indonesia gitu. Jadi masih ada daerah-daerah yang belum terjamah gitu. Oke, jadi seperti Okta bilang tadi bahwa masih belum banyak peminat juga ya? Iya, masih sedikit sekali. Sedikit sekali peminatnya, Sedikit sekali. khususnya untuk yang putri seperti itu? Ya, untuk putri itu sangat-sangat kekurangan. Jadi hanya di Lampung ini hanya beberapa. Banyakan dari kota bumi, seperti itu, dari metro. Untuk dari pesawaran itu baru saya yang Baru Okta? iya, ada beberapa teman-teman tapi kurang gitu. Oke, baik. Nah, Okta mungkin bisa cerita juga nih ke kita, Pak. Siapa sebetulnya sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir tenis Okta? Ya, jadi sebenarnya banyak ya pihak-pihak yang berperan penting gitu dalam perjalanan tenis aku. Jadi yang utama itu guru olahraga SD ku, namanya Bapak Heri. Jadi beliau itu yang pertama kali mengajak aku latihan tenis gitu, untuk tenis. Terus selanjutnya ada pelatih-pelatih seperti Pak Lukito, Pak Teki, Pak Suroto yang sampai saat ini masih saya berlatih di beliau. Tadi Okta bilang usia saat ini 18 tahun dan pertama mengenal tenis itu di masa COVID-19. Berarti sekitar usia Okta 15 tahun. Iya, sekitar 15 tahun. Sudah 3 tahun ya menjalani kurang lebih 3 tahun. Dunia tenis lapangan ini ya, Tak ya. Nah, momen paling berkesan selama Okta berkarir di dunia tenis lapangan ini sejauh ini apa, Tak? Jadi momennya tuh sebenarnya banyak sekali ya, terutama saat aku tuh ikut event-event tandingan, bisa keliling Indonesia gitu. Jadi awal mulanya tuh di Lampung, di daerah dulu, terus
beranjak ke nasional, bisa ke Jakarta, ke Jogja, kemarin ke Semarang. Mhm. Ada kendala nggak atau tantangan nggak gitu, dan bagaimana juga dengan dukungan teman-teman sekolah, guru-guru di sekolah untuk apa yang Tata dalamin saat ini dunia tenis lapangan gitu? Pernah terkendala, kan harus kemana-mana tuh tadi kata Ota ya, Iya, harus ke keluar kota bahkan iya. atau dan keluar daerah, keluar provinsi gitu. Ada kendala di sana nggak, Tak? Jadi kendalanya tuh kalau sebenarnya alhamdulillah lancar-lancar aja. Dapat Jadi dari dukungan penuh ya iya berarti ya? dari sekolah juga itu dapat dorongan gitu, dapat izin, Mhm, dapat mhm, mhm. sekolah tuh kayak support gitu. Jadi mudah lah untuk perizinannya itu kalau untuk keluar kota. Alhamdulillah dapat disangguin juga, Mhm. dikasih uang saku gitu. Jadi sangat tersupport gitu untuk teman-teman juga baik supportnya. Mhm, mhm, mhm. Untuk mengejar ketertinggalan pelajaran seperti apa? Dibantu juga dengan guru-guru dan teman-teman sekolah? Iya, terutama itu tugas-tugas ya menyusul gitu ada keringanan dari guru-gurunya. Jadi lebih mudah gitu semuanya balance gitu antara prestasiku dengan Mhm, akademik juga mhm, alhamdulillah unggul. mhm, mhm. Baik. Kalau tantangan terbesar yang pernah Okta hadapin, baik di lapangan maupun di kehidupan pribadi juga apa nih, Tak? Selama 3 tahun, lebih kurang 3 tahun ya Okta menjalani sebagai atlet tenis lapangan ini, Tak? Kalau untuk kendala sih ya lebih ke sarana prasarananya ya. Mhm. Kayak untuk tiap hari transport, latihan, terus juga kalau keluar, tandingan keluar itu karena aku berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, jadi Mhm, tapi alhamdulillah ada aja. mhm, Rezekinya mhm, ada aja dari mhm. mana-mana. Oke, kalau support dari pemerintah daerah sendiri? Kalau support dari pemerintah, terutama dari Dispora, mendukung sih. Cuman masih kurang optimal gitu. Atau mungkin karena memang tadi kata Okta, ya karena memang tenis Iya, peminatnya masih sedikit peminatnya ya. masih Iya. sedikit ya. Tapi tetap dapat support Tetap dari dapat support dari Dispora Heeh. terutama. Mhm, mhm, mhm. Oke, baik. Pernah nggak sudah sampai di titik ini Okta merasa ingin menyerah gitu? Udah capek nih gitu. Tapi perlu 3 tahun ya, Tak? Iya. Pernah nggak ada di masa-masa itu, Tak? Sebenarnya jarang sih. Nggak kayak Jarang. ya udah dijalanin aja gitu, happy gitu Oke, jadi sekarang ngejalaninnya. lebih ke optimis gitu Iya, ya? optimis. Mhm, mhm, oke. Apa yang menjadi motivasi utama Okta nih, Tak? Setiap Okta turun ke lapangan, karena kan tadi ada tantangan-tantangan terbesar seperti Okta bilang, terutama di support pendanaan ya, Tak ya, karena ketika Iya. harus keluar kota gitu kan. Apa nih, Tak, motivasi utama yang bikin Okta, aku harus bisa nih, aku harus tetap ada di sini gitu loh dengan berbagai prestasi yang sudah pernah Okta raih. Jadi motivasinya itu saya ingat betul kata-kata dari guru sekolah dasar saya itu, Mhm, guru olahraga. Jadi dia bilang dengan raket tenis saya itu bisa keliling Indonesia gitu dan alhamdulillah sudah tercapai. Jadi saya itu dapat dorongan penuh dari dia, dari support beliau. Itu saya diantarkan ke mana-mana, latihan mhm, dimanapun saya mhm, diantarkan, mhm, terutama di Bandar Lampung ya. Karena saya dari Pesawaran, ya berangkat pagi, pulang malam, kehujanan, kepanasan, ya mhm, itu mhm. yang dijalani. Mhm, jadi beliau mengatakan dari raket tenis Ya, ini, dari raket tenis, kamu pasti bisa keliling Indonesia gitu. mudah-mudahan jangan hanya Indonesia aja ya, Tak ya, tapi ke kancah Amin, internasional amin, juga ya, amin. Tak ya, Iya, menjadi harapan kita bersama dan doa kita iya, bersama juga. Okta bisa lebih baik lagi ke depannya dan Okta iya. bisa mengharumkan nama Provinsi Lampung, terutama Indonesia ya, Tak ya. Baik, gimana nih cara Okta sendiri menyeimbangkan antara latihan, kemudian juga kompetisi yang harus Okta jalanin atau kehidupan pribadi Okta? Ya, untuk latihan itu kan sudah ada jadwalnya gitu ya. Jadi sudah ada jadwal saat weekend Mhm, gitu. Terus mhm. kalau misalkan hari Rabu itu saya juga latihan itu sore. Jadi tidak Oke. mengganggu aktivitas Jadi yang khusus lain. weekend aja Iya, latihannya. weekend dan Oke. Rabu sore itu. Rabu sore tuh. Itu sudah terjadwal ya Iya, setiap sudah ada minggunya ya. jadwalnya jadi tidak bertabrakan gitu. Kalau dengan kompetisinya?
Kalau dengan kompetisinya sesuai di mana ada event, kalau bisa saya ikut. Oke, terakhir kapan nih Tak? Event yang Terakhir diikutin? kemarin ini saya diamanahkan untuk mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Pomnas, yaitu Pomnas itu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Jadi di sana itu di Semarang, itu Di di bulan Semarang. kapan itu? Di bulan kemarin September. September kemarin. Oke, di Semarang ya? Ya, Di di Semarang. Semarang. Lalu setelah pulang dari Semarang, jeda 2 hari, saya ikut itu turnamen Wali Kota Cup ke-7 Oke. di lapangan Korem, dan alhamdulillah mendapat juara 1. Oke, baik. Banyak nih ya teman-teman Okta berarti di luar sana juga, maksudnya nggak hanya di Provinsi Lampung. Dengan mengenal teman-teman yang ada di daerah lain yang juga menekuni tenis lapangan gitu ya Tak ya. Jadi banyak juga nih wawasan yang Okta dapat ya Tak? Iya, saya senang sekali bisa dapat teman dari berbagai daerah, dari Semarang kemarin, dari Jawa. Banyak pengalaman, banyak teman, itu jadi makin semangat gitu untuk bisa semakin maju tenisnya gitu. Oke, bertukar pikiran, bertukar pengalaman seperti itu ya Tak ya. Iya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali nanti obrolan kita bersama Okta Zaskia Cahya Ramadhani, salah satu atlet muda ya tenis lapangan putri. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami dalam podcast RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi bersama saya Niken Wulandari dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya, dan kita juga masih bersama dengan Okta Zaskia Cahya Ramadhani, salah satu bintang muda tenis lapangan di Provinsi Lampung, tenis lapangan putri tepatnya ya Tak ya. Tadi kita udah bincang banyak nih Tak terkait dengan sejak kapan Okta mulai menekuni, mulai tertarik gitu kan olahraga tenis lapangan, dan sekarang kalau kita lihat bersama nih pemirsa, di meja ini ada berjejer piala, kemudian juga piagam, ada medali yang menjadi rekam jejak prestasi seorang Okta Zaskia. Okta bisa jelaskan dulu nih Okta, dari mana aja nih dapatnya piala-piala ini, kemudian piagam dan medalinya Tak? Oke, jadi yang pertama itu saya ikut di Kalianda ya. Saat itu tuh awal, itu pertama kali banget aku ikut pertandingan, dan alhamdulillah dapat juara 3 langsung. Oke, yang mana nih yang di Kalianda nih? Yang ini? Ini yang di depan. Oh, yang di depan. Iya. Itu masih sertifikat ya Tak ya? Iya, sertifikat. Itu juara 3. Iya, Pertama juara 3. kali ya Tak Iya. ya? Oke, selanjutnya Tak? Selanjutnya aku ikut di Metro. Nih, di Metro ada Wali Kota Oke, Cup. yang di Metro ini ya, Iya, piagam ada Buani ya juara Tak ya? 2 dan juara 3. Main di Tunggal Putri dan Tunggal putri. Ganda Putri. Oke, terus ada di Kota Bumi juga. Kota Bumi, Alhamdulillah yang dapat mana juara yang Kota Bumi 1 yang ini? itu. Oke, Kota Iya, Bumi dapat yang juara ini. 1. Ini di Metro juga juara 3. Terus ini untuk medali ya. Medali itu ini baru dapat kemarin Yang Korem yang Wali kemarin. Kota Cup. Wali Kota Cup. Iya, Wali Oke, Kota Cup itu di medali emas Pahlawan. ya Tak ya? Iya, medali emas juara Emas. 1. Kemudian yang ini, yang di tengah medali perak ya? Iya. Perak itu yang Perak itu Korem kemarin. iya yang di Korea. Kemudian yang ini Terus ada yang perunggu itu udah lupa Tak. iya lupa, sudah lama. Tapi banyak ya, Iya. cukup lumayan lah yang sudah Okta raih di 3 tahun ya menekuni dunia tenis lapangan putra ini. Sebetulnya kalau nggak terjun di sini di tenis, apa nih hobi Okta di luar tenis Tak?
Jadi dulu itu waktu SD ya, aku Mhm. emang hobi olahraga. Memang hobi olahraga. Iya, memang hobi olahraga. Dulu itu bulu tangkis sama voli. Mhm. Tapi terus diajak tenis dan alhamdulillah cepet perkembangannya gitu. Jadi ya udah terjunnya di tenis aja. Di tenis aja. Tapi memang sebetulnya Okta tuh udah cinta dengan dunia olahraga. Iya, sudah dari SD dari awal dulu suka olahraga. Mhm. Alhamdulillah dibina sama guru olahraga juga lancar gitu. Karena passionnya udah kesana Iya. ya Tak ya. Oke. Ayah atau ibu yang memberikan support yang lebih besar saat Okta sudah terjun ke dunia tenis lapangan ini? Kalau untuk support sih dua-duanya support. Support. Tapi karena aku anak perempuan ya, jadi Mhm. lebih dekat ke ibu. Iya, jadi Jadi sering sharing-sharing, cerita-cerita kalau habis dari mana-mana. Tapi sama ayah juga. mungkin ayah yang cerita-cerita. paling sering nemenin Okta kalau lagi kompetisi ya? Ya, untuk kalau yang nemenin itu jarang sih ditemenin orang Oke. tua. Jadi kadang tuh kalau pas keluar, apalagi keluar Jawa ya karena jauh, jadi aku sendiri. Tapi kalau di sekitar Lampung, alhamdulillah ibu bapak sangat support terus. Pastinya beda nih kan ya Tak ya, semangat yang dikasih ayah, semangat yang dikasih ibu gitu kan. Seperti apa nih bentuk dukungan mereka kalau lagi nyemangatin Okta nih? Kalau ayah kan, ayo latihannya yang lebih kuat lagi, yang lebih keras lagi. Tapi kalau ibu kadang-kadang kan, jangan capek-capek ya nak, nanti sakit. Biasanya gitu ya. Kalau ayah dan ibu Okta gimana nih? Jadi kalau ayah itu semangat banget gitu dorong untuk aku tuh fisiknya lebih bagus gitu. Jadi aku disuruh lari keliling desa gitu. Jadi ditungguin, ditemenin gitu. Tapi kalau ibu ya support dari omongan, dari support ya gimana ya? Semangat lah gitu pokoknya, yang penting dijalanin. Kalau lagi capek ya istirahat. Kalau lagi latihan ya semangat, kasih yang terbaik. Apalagi kalau bertanding ya, itu untuk bisa main yang bagus gitu. Siapa nih? Tentunya Okta juga punya idola di dunia olahraga, tenis mungkin ya. Siapa nih Tak? Petenis idola Okta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, jadi kalau dari dalam negeri karena aku main tunggal ya, jadi aku tuh ngefans sama Janice Chen. Oke. Ya, terus kalau dari luar itu ada Arina Sabalenka dari Rusia dia. Dia itu udah pemain dunia, pemain top, bagus banget mainnya. Jadi itu juga yang bikin Okta Iya, pengen jadi termotivasi kayak ya? dia gitu. Pengen mainnya bagus, bisa keras. Oke, baik. Nah, ada target nggak Tak di pencapaian Okta di misalnya 5 tahun ke depan atau 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu? Masih ada gambaran atau bayangan ke depan dari Okta untuk terus bisa menekuni dunia tenis lapangan ini Tak? Ya, jadi kalau harapan aku tuh pengen bisa mewakili Lampung gitu ya dalam ajang PON gitu. Jadi kayaknya kalau udah jadi pemain PON tuh kayak bangga banget gitu. Terus kalau bisa ya seterusnya bisa mewakili Indonesia dalam ajang internasional, tapi itu masih jauh. Tapi kan ada semangat untuk ke Iya, sana ada ya Tak ya. niat gitu Niat untuk bisa ke sana. Otomatis kalau dengan hal itu kita juga jadi lebih Termotivasi. Iya. terpacu lagi ya Tak ya. Oke. Tak, tadi kan Okta bilang dari awal juga Okta sudah cerita bahwa belum banyak nih yang berminat di dunia tenis lapangan apalagi putri ya. Selain Okta sendiri ada teman-teman lain yang juga terjun di tenis lapangan Tak? Sesama putri Tak? Kalau sesama putri ada, tapi dari berbagai daerah di Lampung ya, terutama tuh dari Kota Bumi, dari Metro. Aku punya teman-teman di sana. Kalau yang dari Pesawaran sendiri? Kalau dari Pesawaran itu masih kurang sih. Jadi dia peminatnya tuh sedikit karena jarang yang main tenis ya. Jadi tenis lapangan ini dikiranya tuh olahraga yang mahal gitu. Padahal ya alhamdulillah aku juga bisa kan main dengan bantuan dari segala pihak, dari dapat raket, dikasih raket, bola, dan untuk biaya latihan. Alhamdulillah selama di Bandar Lampung ini di klub, aku ikut klub,
Alhamdulillah gratis karena pelatihnya tahu aku kurang mampu jadi dibantu. Oke, berapa orang nih Tak yang di pesawaran sendiri Tak untuk teman-teman Okta yang masih sampai sekarang masih tetap bertahan atau eksis seperti Okta ini menekuni dunia tenis lapangan putri? Ya kurang lebih sekitar 5 orang lah. 5 orang, itu Iya. aktif semua ikut kompetisi juga kayak Okta? Kurang sih sebenarnya, kurang aktif. Tapi dengan, berarti artinya masih cuma Okta sendiri? Iya, yang kemana-mana yang ikut turnamen, event-event itu baru aku. Kenapa mereka Tak? Apa terkendala biaya juga atau tidak ada support? Ya terutama terkendala Atau memang nggak tertarik gitu? kayak mereka tuh kurang tekun gitu, kayak cuma main-main, cuma coba-coba aja gitu. Jadi nggak serius, nggak ditekuni, nggak dijalani dengan niat gitu. Oke, berarti sampai saat ini masih Okta ya yang menjadi salah satu bintang lagi bisa kita katakan seperti itu di Kabupaten Pesawaran untuk Iya. tenis lapangan ini. Jadi hanya Okta dan dukungan dari Pemda masih belum maksimal juga ya Tak? Iya, masih kurang sih. Karena untuk sarana prasarana juga lapangan juga cuma 1 ya. Jadi sulit gitu kalau mau latihan. Jadi makanya aku berlatihnya tuh ke Bandar Lampung karena di Bandar Lampung banyak lapangan ya yang standarnya sudah bagus gitu lapangannya. Jadi lebih sering latihan di Bandar Lampung? Iya, jadi lebih sering main di Bandar Lampung. Oke, baik. Okta, raket pertama Okta itu Okta dapetin kapan Tak? Jadi aku Raket waktu juga kan sebutannya ya kalau untuk tenis? iya raket, sama ya raket sama. tenis sama aja. Itu pertama kali kapan Okta dapetin itu Tak? Aku waktu itu dikasih oleh Dikasih. Iya, dikasih oleh orang pegawai PTP. Jadi Bapak namanya itu Bapak Yuli Hananto. Terima kasih Bapak sudah memberikan saya raket waktu itu sehingga saya bisa bermain tenis bisa sampai saat ini. Bisa sampai di titik ini. Terutama waktu itu juga Pak Lukito ya, terima kasih kepada Bapak Lukito sudah mensupport dan memberikan fasilitas gitu, bola, raket juga sempat dikasih oleh beliau. Berapa raket yang ada dipunya nih? Raket untuk saat ini aku punya raket dikasih juga oleh Bapak, kalau nggak salah sekretaris Pelti ya, Pelti Kota, itu Bapak Fadli. Terima kasih Bapak sudah memberikan saya raket. Alhamdulillah masih sampai saat ini saya pakai untuk Masih bermain dipakai tenis. ya? Iya. Berapa yang udah Okta punya raketnya? Untuk yang aku punya cuma 1. 1. Yang dikasih dari mereka-mereka tadi? Iya. Itu Waktu itu yang diberi oleh Bapak Yuli Hananto itu patah. Jadi saat aku latihan tuh pas nerima bola keras dia patah. Jadi sekarang yang masih dimilikin 1 raket itu ya? Iya. Ya? Oke, baik. Dan itu punya nilai atau punya ceritanya masing-masing? Punya ya, banyak banget ceritanya di situ, banyak kenangannya, bisa main kemana-mana gitu. Itu yang patah masih disimpan? Masih disimpan untuk motivasi ya? Untuk kenang-kenangan. Dapatnya di mana? Rusaknya? Rusaknya tuh di pinggir frame-nya, jadi dia tuh patah. Pas kompetisi gitu. dia atau pas pas latihan? Alhamdulillah pas latihan. Kalau pas kompetisi bingung ya, karena cuma 1. Betul. Nah tadi kan sempat di awal kita berbincang tentang pelatih nih yang terus mensupport Okta ya, supaya lebih giat lagi, terus supaya nggak patah semangat gitu. Mau ngucapin terima kasih nggak nih sama pelatih-pelatih yang sampai saat ini bisa kasih Okta waktu, bisa kasih Okta semangat gitu Tak? Ya jadi banyak ya orang-orang yang melatih aku gitu. Jadi awalnya itu ada Pak Lukito, terima kasih Bapak. Terus ada Pak Teki di Villa Citra. Lalu aku ikut klub itu punya Bapak Suroto, klub Lampung Tenis Club. Jadi sampai sekarang aku bisa latihan tanpa bayar, tanpa biaya sepeser pun. Jadi aku tinggal dateng ikut latihan tanpa mikirin biaya lagi gitu. Jadi terima kasih banget Bapak Suroto udah mau menerima saya, bisa membimbing saya, melatih saya sehingga sampai saat ini, sampai di titik ini.
Oke, baik. Jadi yang harus tetap Okta jaga itu adalah semangat ya, Iya. motivasi karena orang-orang di sekitar ternyata juga punya kepedulian yang luar biasa dengan berbagai prestasi yang Okta raih ya, Ta ya. Oke, baik. Kita kembali jeda sejenak pemirsa RRI, pemirsa podcast RRI. Kita akan masih berbincang lebih lanjut dengan Okta terkait dengan dunia tenis lapangan putri ya di Provinsi Lampung. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kembali lagi dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya, masih bersama saya Niken Wulandari dan juga Okta Zaskia Cahya Ramadhani. Tadi Okta udah menceritakan panjang lebar terkait dengan berbagai pengalaman, kemudian support dari orang-orang terdekat ya, Tak ya, baik dari pelatih, kemudian orang yang mengenal Okta, yang memberikan raket, kemudian juga memberikan Okta waktu dan tempat untuk terus berlatih, memberikan motivasi dan semangat terutama kedua orang tua ya, Tak ya. Oke, kalau Okta sendiri nih, Tak, kita ngomongin tentang perkembangan tenis putri di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Kalau Okta melihat perkembangan tenis putri saat ini seperti apa, Tak? Untuk di Provinsi Lampung ya, itu kurang merata, masih belum semuanya tuh belum ada pembinaannya dengan baik gitu. Jadi masih kurang merata. Iya, masih Belum kurang ada merata, pembinaan belum ada pembinaan yang berfokus banget gitu untuk tenis atlet-atlet gitu ya? gitu. Iya, untuk atlet-atlet tenis, terutama putri ya, itu masih sangat kurang sekali. Tapi kalau untuk putra itu sudah lumayan banyak peminatnya dan permainannya juga sudah lumayan. Kalau untuk putranya. Iya, Tapi kalau untuk putrinya ternyata kurang, masih sedikit peminat sangat ya, Kak, sedikit. ya. Sangat sedikit peminat. Nah, apa yang sebetulnya saat ini masih Okta harapkan terutama dari pemerintah ya, Tak ya, atau dari organisasi olahraga tenis putri agar tenis lapangan putri ini bisa lebih maju ke depannya, Tak? Jadi kalau untuk pemerintah ya mohon support prasarananya, lapangannya gitu. Dibuatkan lapangan lagi. Terus untuk dari organisasinya ya, terutama dari PLT, mohon dukungannya untuk kami para atlet muda untuk bisa bermain, untuk bisa terus berlatih dengan lancar gitu, disupport gitu. Karena masih kurang ya. Perhatiannya kurang, kemudian juga untuk tenis putri ini juga karena peminatnya sedikit nih ya, Tak ya, karena minatnya juga sedikit. Kalau putra tadi kan Okta bilang kan perkembangannya bagus tuh, pesat ya, berarti kan jomplang nih antara putra dan putri gitu ya. Jadi ada perhatian lebih dari pemerintah daerah ya dan organisasi olahraga tenis ya, Tak ya. Oke, baik. Okta, tadi kan Okta sempat bilang nih tadi bahwa atlet tenis favorit atau idola Okta nih ada Jenny Chan dan juga ada Aryna Sabalenka. Ya. Oke. Nah, kenapa nih Okta memilih mereka berdua sebagai
petenis idola Okta gitu? Dari semangatnya kah, atau dari cara mereka berlatih, atau dari cara mereka bermain seperti itu tak? Bisa cerita tak? Jadi kalau Janice Chen itu pemain tunggal putri dari Indonesia yang bisa bermain di kancah internasional. Kemarin sempat runner up ya untuk ajang dunia Open. Itu menurut aku udah keren banget sih. Karena masih kurang ya di Indonesia ini, dan dia itu bisa sampai ke runner up, bisa jadi finalis gitu. Itu super keren banget sih. Terus ada Aryna Sabalenka ya. Jadi aku tuh idola sama dia tuh karena permainannya tuh bagus gitu. Jadi powernya tuh ada, taktik bermainnya juga bagus gitu. Yang bisa Okta contoh dari semua itu? Yang bisa Okta sadur dari semua itu cara bermain mereka? Pernah Okta praktekkan juga atau Okta terapkan juga di cara bermain Okta? Iya, jadi ada yang taktik ya, service itu ada forehand, backhandnya, itu slice-nya juga sangat-sangat bagus. Jadi motivasi aku untuk bisa bermain kayak mereka. Okta sering nonton ketika mereka sedang bertanding juga, atau sering lihat-lihat di YouTube kah atau di mana gitu? Cara mereka bermain? Jadi sering ada siaran di TVRI ya. Jadi aku sering nonton di situ. Jadi itu jadi bahan belajar aku ya untuk bisa lihat tekniknya, teknik bermain, teknik mukul, taktik permainan terutama ya. Jadi untuk mainin lawan tuh gimana sih gitu. Pernah punya mimpi untuk ketemu dengan mereka berdua tak? Sangat ingin sekali bertemu dengan mereka. Oke, baik kalau gitu. Tak, tadi kita berbincang juga nih support yang diberikan oleh orang-orang terdekat terutama ayah dan ibu tak. Apa yang ingin Okta sampaikan kepada ayah dan ibu yang sudah sejauh ini memberikan support untuk Okta? Rasa terima kasih mungkin atau hal lainnya yang ingin Okta sampaikan? Ya, jadi untuk Bapak, Ibu, terima kasih sudah mensupport selama ini, dan juga kepada guru olahraga itu ya. Jadi beliau sudah seperti ayah angkat saya yang sudah mengantarkan saya selama ini, selama kurang lebih 3 tahun berlatih, dari berangkat jam 5 subuh, pulang malam, sampai pernah hampir jam 12 malam baru sampai rumah. Ya, terima kasih. Jangan capek ya untuk support aku terus gitu. Semoga kedepannya lebih berhasil lagi ya Tak ya. Apa yang menjadi mimpi-mimpi Okta bisa Okta raih, bisa Okta capai, karena memang Okta menjadi salah satu kebanggaan di Provinsi Lampung sebagai atlet tenis lapangan putri ya. Terakhir, apa pesan yang ingin Okta sampaikan kepada atlet muda perempuan yang ingin menekuni dunia olahraga khususnya tenis Tak? Silakan. Jadi untuk calon-calon atlet junior tenis, ayo semangat. Jadi ikut klub yang ada di sekitar kalian, semangat untuk berlatih karena tenis lapangan ini prospeknya itu bagus untuk kedepannya. Jadi semangat ya. Oke, terus semangat. Karena itu juga yang sampai saat ini dipegang teguh oleh Okta ya. Di awal tadi Okta sempat bilang niat, motivasi dari orang-orang terdekat, dan juga semangat ya Tak ya. Baik, Okta terima kasih sudah bergabung dalam podcast RRI, menceritakan semua pengalaman yang Okta punya di dunia tenis lapangan olahraga. Semoga Okta tetap terus bersinar, membanggakan kedua orang tua, kemudian membanggakan nama Provinsi Lampung ke depannya, dan juga membanggakan diri Okta sendiri ya. Tetap semangat ya Okta ya. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian podcast RRI Bandar Lampung bersama saya Niken Wulandari. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Niken Wulandari, podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Kanal informasi